Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam Sarukarya Namaswaha. Om Anubadrah Ketawiantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya KD Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari program studi kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai ujian akhir semester agama Hindu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama, tentang hubungan antara pelaksanaan yoga dengan prosesi pembuatan banten. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata yuds yang berarti menghubungkan ataupun menyatukan. Yoga adalah suatu cara untuk menghubungkan ataupun menyatukan spirit individu, yaitu jiwatman, dengan spirit universal, yaitu paramatman, melalui keheningan pikiran. Ada berbagai cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Salah satunya adalah melakukan bhakti yoga. Bhakti yoga yang dilakukan oleh masyarakat Bali pada umumnya adalah dengan cara proses pembuatan sarana upacara ataupun upakara yang lebih dikenal dengan prosesi pembuatan banten. Adapun hubungan antara pelaksanaan yoga dengan prosesi pembuatan banten, yaitu yang pertama, seseorang diharapkan untuk memfokuskan pikiran dan dirinya agar bisa berkonsentrasi dalam pembuatan banten. Sama halnya dengan yoga, yaitu kita harus memfokuskan dan juga memusatkan pikiran kepada objek spiritual, dalam hal ini yaitu Tuhan. Yang kedua itu adalah seseorang diharapkan melakukan proses pembuatan banten secara tulus ikhlas, yang merupakan wujud dari baktinya kehadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah banten tersebut merupakan simbol atau sarana pemujaan kepada Tuhan, yang di dalam yoga juga mempergunakan simbol-simbol tertentu pada saat pelaksanaannya. Jadi di sini hubungan antara pembuatan banten dan juga pelaksanaan yoga itu sangat erat kaitannya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mempertahankan banten dalam tradisi agama Hindu di Bali. Kita sebagai generasi muda, generasi perubahan atau agent of change, kita diharapkan untuk bisa mempertahankan serta melestarikan adat tradisi kebudayaan di Bali, yaitu salah satunya dengan mempertahankan banten dalam tradisi agama Hindu Bali. Alasannya yaitu yang pertama, banten sebagai sarana upacara ayatnya. Banten merupakan sarana upacara ataupun upakara masyarakat Hindu Bali yang berfungsi sebagai simbol atau pralambang dalam pemujaan kepada Tuhan ataupun ide Sang Hyang Widi. Yang kedua itu adalah banten sebagai wujud syukur kehadapan Tuhan. Pembuatan banten tersebut juga berfungsi sebagai wujud syukur kita kehadapan Tuhan atas segala karunia-Nya selama ini berupa sumber daya alam dan segala bentuknya, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan serba berkecukupan. Dan yang terakhir adalah wujud kontribusi dalam pelestarian budaya Bali. Apabila kita mempertahankan banten, maka kita ikut berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan dan tradisi masyarakat Hindu Bali yang adiluhur sesuai dengan ajaran suci Weda. Karena dengan adanya budaya, agama akan diberi bentuk, serta dengan adanya agama, maka budaya akan bermakna. Kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga tentang korupsi melanggar konsep agama Hindu. Korupsi merupakan suatu kegiatan ataupun tindakan yang sangat dilanggar dalam ajaran agama Hindu. Adapun konsep-konsep agama Hindu yang melanggar dari korupsi ini, yang pertama itu adalah korupsi secara etimologi merupakan bagian dari pancama. Pancama yaitu 5 tindakan atau perbuatan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan dharma sehingga terjerumus ke dalam kegelapan ataupun avidya di kehidupan ini. Kasus korupsi ini termasuk dalam memaling ataupun pada bagian pancama, yang berarti mengambil hak serta harta dari orang lain tersebut. Yang kedua itu adalah korupsi dapat melanggar konsep Trikaya Parisuddha, di mana apabila kita melakukan korupsi maka kita akan melanggar konsep Trikaya Parisuddha, yaitu manasika, wacika, serta kaika parisuddha. Apabila kita melakukan korupsi maka kita berpikiran jahat dan juga licik, yang tersebut melanggar manasika parisuddha, serta kita selalu berbohong untuk menutupi tindakan korupsi yang kita lakukan, yaitu termasuk melanggar wacika parisuddha, serta kita menghalalkan segala cara untuk bisa memeras ataupun mengambil keuntungan dari hasil korupsi tersebut, yang melanggar kaika parisuddha. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu melanggar panca yama dan yama berata. Konsep yang dilanggar yaitu
adalah ajaran Satya ataupun kejujuran, dan ajaran Asteya ataupun tidak mencuri dalam Panca Yama Brata. Apabila kita melakukan korupsi, maka sudah jelas kita tidak jujur dan mengambil hak serta harta dari orang lain tersebut. Yang kedua itu adalah melanggar ajaran Saucha ataupun kesucian lahir batin dalam Panca Yama Brata. Di dalam Saucha dijelaskan bahwa kejujuran untuk membersihkan pikiran serta kebijaksanaan untuk membersihkan akal. Apabila kita melaksanakan korupsi, maka kejujuran dan kebijaksanaan tersebut tidak ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah korupsi akan melanggar catur purusa arta. Tindakan korupsi itu dapat melanggar dari konsep catur purusa arta karena mencari harta ataupun kekayaan tidak berdasarkan atas dharma ataupun kebenaran, serta koruptor tersebut hanya mementingkan kama tanpa mementingkan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai agama Hindu yang dapat dipelajari dan diterapkan saat mengunjungi panti asuhan. Yang pertama itu adalah ajaran susila. Mengunjungi dan memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan merupakan suatu kegiatan yang sangat sesuai dengan ajaran suci agama Hindu, yakni selaras dengan nilai susila yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semuanya. Dan yang kedua itu adalah ajaran tatwamasi. Konsep ini mengajarkan kita untuk bisa memperlakukan semua makhluk ataupun sesama manusia seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengasihi dan juga saling membantu antar sesama manusia. Dan yang ketiga adalah ajaran Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Bagaimana hal yang dapat dilakukan dalam menerapkan konsep ini adalah tidak membeda-bedakan antara anak di panti asuhan tersebut dan mengajaknya bermain bersama agar selalu bahagia. Dan yang terakhir adalah ajaran Triparata, di mana ajaran Triparata adalah 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup, yaitu bagaimana adalah asih, punya, dan bakti. Apabila kita mengunjungi panti asuhan, maka kita menerapkan konsep asih, yaitu mengasihi serta menyayangi sama manusia. Yang kedua adalah punya, bagaimana kita bisa memberikan dana punya berupa sembako ataupun barang-barang yang masih layak pakai untuk anak-anak di panti asuhan. Serta bakti, yaitu saling menghormati serta mengajarkan tentang ajaran suci agama Hindu seperti sembahyang kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Kita lanjut ke pembahasan materi, yaitu tidak adanya hubungan antara kepasrahan dengan tindakan korupsi. Hal tersebut karena kepasrahan diri seseorang merupakan suatu sikap dalam melepaskan ikatan duniawi serta berserah diri ke hadapan Tuhan ataupun ide Sang Hyang Dasa. Sedangkan tindakan korupsi sangat bertentangan dengan sikap kepasrahan tersebut, karena apabila seseorang tersebut melakukan korupsi, maka seseorang tersebut dinyatakan tidak bisa mengendalikan keinginan duniawinya, tapi malah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan konsep agama Hindu itu, yaitu mencuri dan mengambil hak orang lain. Contoh dari tindakan korupsi di Indonesia seperti kasus mantan Menteri Sosial yang mengambil hak ataupun dana bantuan sosial untuk orang yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini tidak patut untuk ditiru. Pembahasan materi yang selanjutnya adalah tentang hubungan yoga dan pranayama dengan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam praktek pelaksanaan yoga ini, adapun ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, yaitu yang pertama adalah ajaran Pancayama Brata dalam yoga, yaitu saya ambil salah satu contoh yaitu Satya, yaitu berarti kejujuran ataupun kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apabila kita bisa melaksanakan konsep Satya ini, maka kita bisa menselaraskan antara pikiran, perkataan, serta perbuatan kita untuk menuju ke hal yang lebih baik. Serta yang kedua itu adalah ajaran Pancayama Brata dalam yoga. Dengan kita menerapkan saucha ataupun suci lahir batin dan tapa pengekangan keduniawian ini, maka kita bisa mengendalikan diri kita terhadap hal keduniawian dalam hidup ini. Serta konsep yang terpenting juga adalah konsep pranayama ataupun pengendalian napas dalam yoga. Dalam ilmu kedokteran, sistem pengaturan napas tersebut berlangsung di medula oblongata atau batang otak, sehingga apabila kita mengatur napas dengan baik, maka tubuh akan merespon baik pula terhadap lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita juga bisa mengarahkan pikiran kita agar tertuju pada hal-hal yang positif, sehingga kita bisa menselaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya adalah pembahasan materi tentang makna bakti dalam kitab Bhagavad Gita. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan
kepada benda-benda duniawi. Jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan bahagia. Makna dari bab tersebut adalah yang pertama, kita dianjurkan agar bisa mengendalikan seluruh indera kita dari pengaruh hal-hal keduniawian. Yang kedua itu adalah kita sebagai manusia diharapkan bisa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban ataupun swadharma kita dengan rasa tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga itu adalah kita diharapkan bisa mempergunakan seluruh waktu yang kita punya selama ini untuk selalu berbuat baik dan memegang teguh dharma kepada semua makhluk dengan rasa bakti dan cita kasih yang mendalam. Pembahasan materi selanjutnya adalah tentang hakikat ngaben dalam tradisi agama Hindu Bali. Adapun pandangan ataupun anggapan masyarakat Hindu yang salah tentang ngaben adalah ngaben tersebut memerlukan banyak biaya ataupun terkesan boros. Hal ini merupakan pandangan yang salah ataupun keliru karena masyarakat tersebut belum mengerti dan memahami hakikat sebenarnya dari pelaksanaan ngaben tersebut. Makna sebenarnya dalam pelaksanaan ngaben tersebut adalah berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur percamah buta yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan serta melepaskan ikatan keduniawian di dalam diri seseorang yang sudah meninggal tersebut. Adapun tingkatan upacara ngaben tersebut dibagi menjadi 3, yaitu niste ataupun kecil, madya ataupun sedang, dan utama ataupun besar. Apabila seseorang kurang mampu, maka diharapkan untuk mengambil tingkatan ngaben. Ia ini niste ataupun kecil ataupun bisa mengambil madya ataupun sedang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sudah tertuang jelas dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 yang berbunyi Yeyata mamprat padyante manustam taiwa bajamiyaham mamawat manuwartante manusia parta sarwasa, yang artinya sejauh mana seseorang umatnya berbakti maka sejauh itu pula Tuhan akan memberkatinya sesuatu hal yang lebih baik. Di sini tidak ada agama Hindu mendoktrin untuk umatnya melebihi dari batas kemampuannya dalam pelaksanaan niatnya. Pembahasan materi selanjutnya adalah tentang pendapat tentang realitas lebih bersemangat melaksanakan upacara rakyatnya dibandingkan dengan memberikan sumbangan kepada anak yang kesusahan. Menurut pendapat saya, masyarakat Hindu saat ini lebih menitik beratkan agama pada pelaksanaan upacara rakyatnya ataupun ritual, dan perilaku seseorang tersebut kurang tepat dalam konsep agama Hindu. Karena dalam konsep agama Hindu sudah dijelaskan adanya tri kerangka dasar agama Hindu, yang itu bagaimana adalah tatu atau filsafat, etika ataupun susila, serta perilaku yang baik, serta yang terakhir adalah upacara ataupun ritual dalam pelaksanaan upacara rakyatnya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah seharusnya kita bisa melaksanakan 3 konsep agama Hindu itu dengan selaras dan seimbang. Hal tersebut dilakukan dengan cara selalu mempelajari konsep-konsep agama Hindu seperti tatwa, selalu berbuat baik seperti memberikan bantuan ataupun sumbangan kepada anak yang kurang mampu, yang itu berarti susila, dan melaksanakan upacaranya secara tulus ikhlas sesuai dengan ajaran agama, yaitu ajaran upacara ataupun ritual. Dan materi yang terakhir adalah contoh pelaksanaan Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 dalam kehidupan sehari-hari. Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 ini berbunyi Yatra Yogeswara Krasno Yatra Parto Danurdara Tatra Sirwijayo Butir Druwa Nitir Matir Mama, yang artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Makna dari sloka Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 ini adalah Krishna itu ibarat sebagai pikiran dan Arjuna itu ibarat sebagai alat penggerak tubuh atau sensor motoriknya. Apabila pikiran kita sudah kita kendalikan dengan praktek yoga dan juga ajaran-ajaran suci agama Hindu, serta kita bisa berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, maka kesuksesan, kejayaan, serta kemuliaan akan ada di depan mata kita. Adapun pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah contohnya menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan manasika parisuddha, yaitu berpikir serta merencanakan sesuatu hal yang sangat positif di kehidupan ini. Dan yang kedua itu adalah wacika parisuddha, bagaimana kita bisa bertutur kata halus sesuai dengan fakta yang ada di kenyataannya, serta bagaimana kita selalu membantu dan mengasihi seluruh makhluk hidup yang merupakan konsep dari Kaika Parisuddha. Dengan adanya konsep Kaika Parisuddha ini, maka kejayaan,
kemuliaan serta kesuksesan akan ada di depan mata kita. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.